Halo semua, gue Indra. Di video kali ini gue akan kembali membahas salah satu karakter yang ada di Chainsaw Man lagi. Yang jelas buat kalian semua fansnya Chainsaw Man, pastinya udah kagak asing lagi sama nih karakter. Karena karakter satu ini terkenal selalu selamat dari berbagai kejadian yang seharusnya sudah merenggut nyawanya. Yap, benar. Dia adalah Kobeni. Oke lah, seperti biasa gak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita ke pembahasannya. Kobeni Higashiyama ataupun Higashiyama Kobeni. Karakter ini pertama kali muncul pada chapter 10 manga Chainsaw Man, yang mana saat itu juga pertama kalinya Kobeni bertugas sebagai pemburu iblis. Nah, saat memperkenalkan dirinya, Kobeni mengaku masih berusia 20 tahun. Dan jika kita mengacu pada latar waktu Chainsaw Man yaitu 1997, maka seharusnya Kobeni lahir di tahun 1977. Bisa dibilang dari kecil Kobeni selalu bernasib malang. Dia lahir dari keluarga yang kurang berkecukupan, salah satu dari 9 bersaudara, ditambah punya orang tua yang pilih kasih terhadap dirinya. Bahkan alasan Kobeni bekerja sebagai pemburu iblis itu dikarenakan orang tuanya yang memaksa Kobeni untuk bekerja demi membiayai kuliah kakaknya. Dan yang lebih parahnya, jika Kobeni tidak mau menjadi pemburu iblis, orang tuanya bahkan sampai rela memasukkan Kobeni ke dalam bisnis prostitusi. Sebagai pemburu iblis yang bekerja di bawah naungan Biro Keamanan Publik, Kobeni sendiri ditempatkan dalam Divisi 4 Tokyo dan tergabung dalam regu yang dipimpin oleh Himeno. Kemudian setelah berbagai insiden yang terjadi, Kobeni pun memutuskan untuk berhenti sebagai pemburu iblis dan berpindah profesi menjadi seorang pegawai di sebuah restoran bernama Family Burger. Akan tetapi, karirnya di sana tidak berlangsung lama karena hampir semua pegawai termasuk bos dari Family Burger dibantai habis oleh Chainsaw Man. Dan setelah ikut terseret ke dalam pertarungan Chainsaw Man dan Makima, Kobeni pun dibawa Kishibe ke sebuah ruang bawah tanah. Dan sejauh ini belum ada kabar lebih lanjut terkait situasi dan kondisi Kobeni di Chainsaw Man part yang kedua. Namun yang jelas Kobeni masih hidup. Nah, mungkin itu aja sedikit ringkasan backstory dan sepak terjang Kobeni di Chainsaw Man. Berikutnya seperti biasa gue akan membahas hal-hal yang biasa gue bahas kalau lagi ngomongin satu karakter seperti di video-video sebelumnya. Kita mulai dulu dari penampilannya. Dari segi penampilan, ya bisa dibilang Kobeni ini menjadi salah satu karakter waifuable yang ada di Chainsaw Man. Kobeni sendiri digambarkan sebagai seorang wanita mungil berambut hitam pendek yang selalu mengikat rambutnya, memakai 2 penjepit merah, dan di wajahnya terdapat 4 tahi lalat yang cukup ikonik. 2 di bawah mata kirinya, 1 di pipi kirinya, dan yang satunya lagi ada di sisi kanan bawah mulutnya. Dan untuk kepribadiannya sendiri, mungkin kalian juga udah pada tahu kalau dari awal sampai Chainsaw Man selesai di paruh pertama, Kobeni ini sudah terkenal banget akan sifatnya yang sangat penakut. Tak jarang dari rasa takutnya yang berlebihan membuat Kobeni menjadi paranoid dan ceroboh. Namun, ada saat di mana rasa takut Kobeni tiba-tiba menghilang, dan hal tersebut terjadi saat Kobeni beraksi di momen yang tak terduga. Pada saat itu terjadi, sifat Kobeni yang tadinya sangat penakut berubah 180 derajat menjadi lebih dingin dan bisa berpikir dengan efisien. Selebihnya, walaupun si Kobeni ini selalu saja dizolimi oleh orang tuanya sendiri, tetapi dia masih care dengan keluarganya. Terbukti dengan dirinya yang selalu mengirim uang untuk membiayai kuliah saudaranya. Dan Kobeni juga pernah membawa keluarganya jalan-jalan dengan mobilnya. Lanjut untuk kemampuannya sendiri, Kobeni ini bisa dibilang cukup kuat, cuman kemampuannya ini ketutupan oleh rasa takutnya yang terlalu berlebihan. Padahal Kobeni ini punya fisik yang sangat lincah dan refleks yang cukup oke. Kobeni juga mahir menggunakan pisau. Dan terbukti dengan kombinasi dari semua itu, Kobeni bisa mengalahkan Katana Man yang masih dalam wujud manusianya dengan sangat mudah. Namun sayangnya kembali lagi skillnya tersebut terhalang dengan rasa takutnya. Jadi ya kita sangat jarang sekali diperlihatkan Kobeni yang secara langsung terlibat dalam pertarungan. Dan ya akhirnya kita sampai ke pembahasan utama dalam video ini, yakni mengenai iblis yang dikontrak oleh Kobeni. Sampai sekarang hal ini masih menjadi sebuah topik yang sangat menarik di kalangan fansnya Chainsaw Man. Sebenarnya apa sih iblis yang dikontrak oleh Kobeni?
Saat memperkenalkan dirinya, Kobeni sendiri mengaku kalau dia punya kontrak dengan iblis. Tapi Kobeni tidak mengatakan iblis apa yang sebenarnya dia kontrak. Tentunya dari sana muncul berbagai spekulasi, hipotesa, dan teori mengenai iblis yang dikontrak oleh Kobeni. Dan sejauh ini ada dua teori populer terkait hal tersebut, yaitu teori Luck Devil dan Four Horsemen. Keduanya punya dasar yang jelas dan menarik untuk kita bahas. Tapi kalau ditanya mana yang lebih masuk akal, untuk gue secara pribadi, gue lebih percaya dengan teori Four Horsemen. Lah kok bisa? Ya tenang aja, gue bakalan breakdown satu persatu alasannya. Namun sebelumnya gue disclaimer dulu, kalau teori ini bukan murni berasal dari gue. Gue mah cuma nambahin beberapa poin yang mempertegas teorinya saja. Gue sendiri nggak tahu sumber awalnya dari mana. Namun yang pasti gue dapat teori ini dari orang-orang yang post di Twitter. Jadi jangan salah sangka ya, ini bukan 100% teori dari gua. Pertama, kita bahas dulu dari teori Luck Devil atau iblis keberuntungan. Alasan orang-orang bisa berteori kalau iblis yang Kobeni kontrak adalah Luck Devil, ya tentunya karena Kobeni selalu selamat dari berbagai insiden yang seharusnya sudah menewaskan nyawanya. Kobeni selalu beruntung. That's it. Alasan simpel tapi masuk akal. Kalau ditanya kenapa si Kobeni juga selalu sial, tinggal buat aja alasan kalau itu adalah bagian dari kontrak Kobeni dengan Luck Devil. Dan disinilah yang membuat teori ini jadi agak aneh. Secara selain selalu beruntung, perlu digarisbawahi juga bahwa Kobeni juga selalu sial. Bahkan bisa dibilang sedari lahir kesialan sudah mendarah daging bagi Kobeni. Logikanya sial dan beruntung adalah dua hal yang sangat kontras. Dua hal yang sangat bertolak belakang. Rasanya nggak make sense aja kalau sial adalah bagian dari kontrak. Dan hal tersebut juga yang menurut gua membuat teori Luck Devil jadi lemah. Dan jika kita melihat dari nama iblisnya, Luck Devil ini bukanlah iblis yang kuat-kuat banget. Jadi seharusnya dia tidak bisa selalu menyelamatkan Kobeni setiap saat. Apalagi insiden yang dialami Kobeni ini skalanya udah nyampe ke Darkness Devil dan Makima. Dua karakter overpower yang ada di Chainsaw Man. Masa iya dengan kekuatan yang enggak seberapa, Luck Devil bisa terus-terusan menyelamatkan Kobeni? Makanya gue lebih condong ke teori Four Horsemen. Walau awalnya agak-agak gak masuk akal, tapi setelah gue kulik lebih jauh, ternyata banyak banget petunjuk-petunjuk yang membuat teori ini seakan-akan kevalidannya jadi meningkat. Oke, jadi seperti yang kalian tahu di Chainsaw Man sendiri, iblis ini tak hanya terbagi jadi satu macam saja. Ada yang namanya Four Horsemen Devil, yang mana ini mengambil referensi pada tokoh pertanda kiamat dalam ajaran Kristen. Sesuai dengan namanya, Four Horsemen terbagi menjadi 4. Dan sejauh jalannya cerita Chainsaw Man, walau belum dijelaskan secara pasti, sudah ada 2 Four Horsemen Devil yang muncul. Ada Makima atau Control Devil yang mewakili Conquest, dan juga Yoru atau War Devil yang mewakili War. Tersisa 2 Four Horsemen lagi yang masih menjadi misteri sampai sekarang. 2 nama tersebut adalah Famine atau Hunger dan juga Death. Terus dari mana hubungannya Kobeni dengan kedua iblis tersebut? Mari kita bahas dulu dari yang persentasenya paling rendah, yaitu Famine atau Hunger ataupun kelaparan. Mengapa orang-orang bisa berpikiran ke sana? Jadi saat Kobeni memperkenalkan dirinya, ia juga bilang kalau dia punya hobi makan makanan lezat. Hobi makan tentu mengacu pada famine ataupun kelaparan. Walaupun terkesan lemah, tapi tak sedikit fans yang setuju dengan teori ini. Ya kalau menurut gua sih teori ini rada-rada kagak masuk akal. Nah berikutnya entah kenapa setelah gua cari tahu sana sini malah death atau kematian yang punya persentase tinggi untuk jadi kenyataan. Semua clue dan petunjuk yang gua temukan semuanya mengarah pada kematian. Perlu kalian tahu jika dalam legendanya Four Horsemen akan datang secara berurutan. Dan hal tersebut kayaknya juga diterapkan di Chainsaw Man. Karena setelah kematian Makima yang mewakili Conquest, War Devil muncul sebagai Four Horsemen yang kedua. Dan ya mungkin begitu juga dengan seterusnya. Sementara Death atau kematian sendiri ada di urutan yang keempat. Apa hubungannya angka 4 dengan Kobeni? Yes, benar. Kobeni punya 4 tahi lalat. Mungkin kedengarannya konyol ya, tapi kalian tahu kan siapa yang buat nih manga? Tatsuki Fujimoto.
seorang mangaka gila sekaligus jenius yang bisa ngasih petunjuk secara rapih dan tersembunyi dalam karyanya. Tenang aja, selain angka 4, gue juga menemukan angka-angka lain. Seperti angka 9 yang gue ambil dari Kobeni yang merupakan 9 bersaudara, serta angka 2 dari jepit merah yang selalu dipakainya. Dan angka-angka yang gue sebut barusan, jika kita cari tahu makna di baliknya, itu kayak ngasih tahu kita jika sebenarnya Kobeni dan Death Devil memang punya sebuah keterikatan. Jadi di Jepang sendiri angka-angka tersebut diyakini sebagai angka sial. Angka 4 sendiri dalam Jepang dibaca yon atau shi, dan arti lain dari shi adalah mati. Tentunya angka yang satu ini jelas mengacu pada death atau kematian. Sementara angka 9 dalam Jepang dibaca Q atau ku. Ku ini punya arti lain, yakni menderita. Jelas ini mengacu pada Kobeni yang selalu mengalami penderitaan ataupun kesialan. Nah, jika dua angka tersebut digabung menjadi 49, maka angka tersebut akan menjadi angka sial yang lain. 49 dalam bahasa Jepang dibaca shiku, yang memiliki arti lain kematian yang menyakitkan. Gimana? Apakah masih kurang? Tapi tak berhenti sampai di sana. Kalau kita menggabungkan angka 4 dan angka 2 yang sempat tadi gua mention, itu akan menghasilkan angka 42. Angka 42 dalam bahasa Jepang dibaca shini, yang memiliki arti lain akan mati. Seakan-akan arti barusan membenarkan jika setiap orang yang dekat dengan Kobeni akan segera mati, dan hal tersebut juga terbukti di manganya. Setiap orang yang menjadi rekan ataupun dekat dengan Kobeni pasti semuanya berakhir mati. Contoh kecilnya saja kayak Arai, Violence Devil, para pegawai Family Burger, dan lain sebagainya. Bahkan di setiap insiden yang banyak merenggut nyawa, Kobeni selalu saja ada di sana. Jangan lupa jepit yang digunakan oleh Kobeni berwarna merah. Merah identik dengan warna darah. Darah identik dengan kematian. Mungkin yang satu ini bakal kelihatan banget maksanya, tapi kalau kita menggambar pada pola tahilalatnya Kobeni, itu akan menghasilkan gambar yang menyerupai sabit panjang. Tentunya sabit panjang juga sangat identik dengan kematian. Selain dari ciri fisiknya, clue lainnya ada pada namanya. Nama Kobeni sendiri jika kita artikan langsung dari kanji Jepang, itu memiliki arti perjanjian. Namun jika kita menulisnya menggunakan abjad seperti biasa di Google Translate, kita akan diarahkan ke bahasa Serbia dengan pengucapan yang sama, namun memiliki arti yang berbeda. Yang mengejutkan, arti Kobeni dalam bahasa Serbia adalah mati. Dan jika kita gabungkan arti Kobeni dalam bahasa Jepang dan Serbia, maka hasilnya adalah perjanjian mati atau perjanjian kematian. Perjanjian adalah kata lain dari kontrak. Dengan kata lain, ini merupakan clue yang paling jelas kalau sebenarnya Kobeni membuat kontrak dengan iblis kematian ataupun Death Devil. Gimana? Teori satu ini cukup membuat mind-blowing, bukan? Gua sendiri nggak tahu apakah Tatsuki Fujimoto memang memikirkan sampai sejauh ini. Namun, mengingat karya-karya beliau yang kaya sekali akan referensi dan penuh dengan plot twist, rasanya teori ini sangat possible sekali untuk kejadian. Dan terakhir ada dua foreshadowing yang berhasil gua temukan, yang mana ini akan semakin menguatkan teori Death Devil. Pertama ada pada chapter 92, saat Kobeni sedang mengobrol bersama Denji, di mana Kobeni mengatakan bahwa setelah berbagai hal buruk yang ia alami, dia masih takut untuk mati. Mungkin saja kan karena sangat takut dengan kematian, makanya Kobeni menjalin kontrak dengan Death Devil dengan bayaran merahasiakan identitas si iblisnya. Kenapa mesti demikian? Jawabannya berkaitan dengan foreshadowing kedua di chapter 28, yang mana saat itu Kobeni dengan tatapan dinginnya meminta maaf pada Denji. Namun seolah bukan Kobeni yang meminta maaf. Hal tersebut dibuktikan Kobeni di panel berikutnya, yang mana kepribadian Kobeni seketika berubah dan Kobeni juga seolah-olah tidak mengetahui dengan kalimat yang ia ucapkan barusan. Dan setelah gua tahu kalau ada modelan iblis kayak War Devil yang bisa switch kepribadian, rasanya masuk akal jika Kobeni bisa bertukar kesadaran dengan Death Devil. Kalian juga udah pasti tahu kan kalau para Four Horsemen punya tujuan yang sama, yakni membunuh Chainsaw Man. Lantas, mengapa saat itu padahal ada kesempatan untuk membunuh Chainsaw Man,
Death Devil malah tidak mau melakukannya? Jawabannya karena saat itu ada Makima. Kita tahulah kalau Makima sangat powerful banget. Apalagi selain mengincar Chainsaw Man, Makima juga punya agenda untuk meniadakan ketiga Four Horsemen yang lain. Makanya akan jadi masuk akal kalau saat itu Death Devil masih belum bergerak. Dan ini juga diperkuat dengan kedatangan War Devil di Chainsaw Man part yang kedua, pasca kematian Makima. Jadi kesimpulannya teori ini emang awalnya rada-rada kagak ngotak. Tapi kalau dipikir-pikir ya kepikiran, enggak ya cukup masuk akal lah. Dan seandainya beneran kejadian, bakal pecah banget. Karakter yang awalnya beban dan lawak bisa jadi sosok monster yang kagak disangka-sangka. Namun tentu ini hanya sekedar teori saja. Jadi pesan gua, jangan telan mentah-mentah bahasan tadi. Ya karena it just a theory. Kalau kalian pengen alasan valid mengapa Kobeni nggak bisa mati, gua pernah baca satu postingan yang berisi percakapan Tatsuki Fujimoto bersama editornya. Jadi Fujimoto bertanya pada editornya, antara Kobeni dan Angel Devil, mana yang seharusnya ia bunuh selanjutnya. Dan sang editor memilih Kobeni. Tapi kemudian setelah menerima saran dari editornya tersebut, Fujimoto justru ingin mematikan Angel Devil. Jadi dari sana saja kita bisa tahu kalau Kobeni emang jadi karakter spesial bagi mangakanya sendiri. Ya entah itu di anak emasin atau emang sekedar jadi bahan pelampiasan seorang Tatsuki Fujimoto, gue sendiri nggak tahu jelasnya kayak gimana. Dan ya udah, karena udah terlalu panjang dan berbelit-belit, gue sudahi dulu video ini. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Sekian, gue Indra dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.